Salam Bapak Ibu dan sahabat-sahabat diberkati Tuhan dimanapun kita berada pada kesempatan ini. Saya percaya bahwa kita semua ada dalam pemeliharaan Tuhan, ada dalam penjagaannya Tuhan. Saudara yang terkasih, pada kesempatan ini saya rindu menyampaikan sesuatu hal yang begitu penting. Dan saya percaya saudara yang terkasih, melalui kebenaran ini kita dapat memperoleh pengertian yang baru. Pada kesempatan ini kita belajar bersama-sama. Saudara yang perlu kita pelajari pada kesempatan ini ialah apakah larangan makan darah di dalam perjanjian lama masih berlaku sampai di masa ini. Saudara terkasih, mengapa di antara orang Kristen kontroversi mengenai hal demikian? Ada sebagian pengajaran yang mengajarkan larangan makan darah sudah tidak berlaku lagi di masa ini. Ada juga pengajaran yang mengajarkan larangan makan darah itu masih berlaku sampai masa ini. Lalu saudara yang terkasih, manakah yang benar? Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan? Mungkin saudara yang terkasih, Anda salah satu di antaranya yang sedang mempertanyakan hal demikian. Oleh karena itu, di video ini saya akan membahasnya untuk Anda. Namun sebelum kita membahas, saudara, saya ajak kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat kasih setiamu dalam hidup kami. Engkau telah menyertai kami. Dan saat ini ya Tuhan, kami buka hati kami, belajar bersama-sama tentang kebenaran firman-Mu. Tuhan tolong kami, ajari kami. Di dalam nama Yesus, kami sambut kebenaran firman-Mu dengan penuh sukacita. Haleluya. Amin. Soal terkasih, sekarang mari kita memperhatikan terlebih dahulu beberapa ayat dalam perjanjian lama. Dalam perjanjian lama, saudara yang terkasih, terdapat beberapa ayat yang memberikan penjelasan mengenai soal makan darah ini. Misalnya, di dalam Kejadian pasal 9 ayat 4 berbunyi demikian, hanya daging yang masih ada nyawanya, yakni darahnya, janganlah kamu makan. Ulangan pasal 12 ayat 23 berkata, tetapi jagalah baik-baik supaya jangan engkau memakan darahnya, sebab darah ialah nyawa, maka janganlah engkau memakan nyawa bersama-sama dengan dagingnya. Dalam Imamat pasal 7 ayat 26 sampai 27 berkata demikian, demikian juga janganlah kamu memakan darah apapun di segala tempat kediamanmu, baik darah burung-burung ataupun darah hewan. Setiap orang yang memakan darah apapun, nyawa orang itu haruslah dilenyapkan dari antara bangsanya. Ada juga di Imamat pasal 17 ayat 13, Ulangan pasal 12 ayat 16 dan ayat ke-23. Juga ada di Ulangan pasal 23, 15, 1 dan 23. Dan seterusnya, saudara yang terkasih, banyak sekali ayat dalam perjanjian lama yang menjelaskan tentang soal makan darah. Dapat kita lihat bahwa larangan makan darah dalam perjanjian lama adalah suatu aturan yang serius yang disampaikan oleh Allah kepada bangsa Israel untuk ditaati. Dan orang-orang non-Yahudi yang tinggal bersama-sama dengan orang Israel seperti pedagang, budak, wajib mengikuti aturan tersebut. Jadi, dengan tegas perjanjian lama melarang makan darah, dan hukuman yang melanggar makan darah ini, saudara yang terkasih, dilenyapkan dari antara bangsanya. Jadi sekarang saudara yang terkasih, bolehkah kita sekarang makan darah? Itu yang perlu kita tanyakan. Ada sebagian orang Kristen yang mengatakan bahwa larangan makan darah sudah tidak berlaku lagi. Alasan bahwa karena penebusan dosa dalam perjanjian lama dengan menggunakan darah binatang merupakan gambaran dari penebusan dosa dengan darah Yesus Kristus dalam perjanjian baru. Dengan demikian, sejak Yesus mati di atas kayu salib dan darahnya sudah dicurahkan untuk menebus dosa umat manusia, maka
darah binatang bukan lagi merupakan alat penebusan dosa, dan karena itu larangan makan darah binatang dihapuskan. Itulah pemandangan ataupun ajaran orang yang mengizinkan orang makan darah dari antara orang-orang Kristen. Lalu kita bertanya demikian, saudara yang terkasih, benarkah demikian? Apakah larangan makan darah binatang juga sudah harus dihapuskan ataupun sudah dihapuskan? Apakah dalam perjanjian baru makan darah juga dilarang? Mari kita simak bersama-sama, saudara yang terkasih. Apakah dalam perjanjian baru larangan makan darah ini sudah dihapuskan? Mari kita lihat bersama-sama. Dalam Kisah Para Rasul ayat pasal 15 ayat 20 sampai 21 berkata demikian. Ayat 20 berkata, tetapi kita harus menulis surat kepada mereka supaya mereka menjauhkan diri dari makanan yang telah dicemarkan berhala-berhala, dari pencabulan, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari darah. Sebab sejak zaman dahulu hukum Musa diberitakan di tiap-tiap kota, dan sampai sekarang hukum itu dibacakan tiap-tiap hari Sabat di rumah-rumah ibadat. Kisah Para Rasul 15 ayat 29 berkata demikian. Kamu harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala, dari darah, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari percabulan. Jikalau kamu memelihara diri dari hal-hal ini, kamu berbuat baik. Sekianlah selamat. Dalam perjanjian baru ditemukan kasus banyak orang non-Yahudi yang sudah menjadi percaya kepada Yesus Kristus, tetapi mereka masih memakan darah. Maka melalui keputusan sidang Yerusalem mengingatkan kembali bahwa setiap orang yang percaya, baik orang Yahudi maupun orang non-Yahudi yang sudah menjadi percaya, dilarang makan darah. Saudara terkasih, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru dengan jelas mengatakan bahwa larangan makan darah masih berlaku. Tetapi sesuai yang terkasih, kita pasti akan bertanya, bagaimana dengan penjelasan Yesus sendiri yang mengatakan dalam Markus 7 ayat 15, apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya, tetapi apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Tentu sesuai yang terkasih, ini ayat yang sepertinya kontroversi dengan hal yang kita bahas hari ini. Jadi bolehkah kita makan darah, atau larangan makan darah ini masih berlaku sampai saat ini? Mari kita menganalisanya bersama-sama. Dalam Kisah Para Rasul pasal 15 ayat 29 berkata, kamu harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala. Garis bawah ini, dari darah, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari percabulan. Garis bawah Yesus yang terkasih, jikalau kamu memelihara diri dari hal-hal ini, kamu berbuat baik. Sekian selamat. Jadi saudara yang terkasih, apa larangan makan darah masih tetap berlaku? Saya katakan saudara yang terkasih, melalui teks yang telah kita bahas tadi, ya, atau masih tetap berlaku. Mengapa pemandangan saya seperti itu? Tentu itulah pertanyaan saudara. Karena larangan makan darah dalam perjanjian baru adalah keputusan Roh Kudus dan para rasul-rasul melalui keputusan sidang di Yerusalem. Jadi saya mengatakan hal demikian karena saya menghormati dan menghargai keputusan Roh Kudus dan keputusan para rasul-rasul di sidang Yerusalem. Bagaimana dengan Anda? Apakah Anda masih memilih untuk menghormati dan menghargai keputusan tersebut? Itulah pilihan Anda dan pilihan saya. Jika Anda mau menghargai keputusan mereka, maka Anda akan menaati keputusan mereka. Benar bukan? Jika Anda tidak menghargai dan tidak menghormati keputusan mereka, maka Anda tidak akan menaati dan melakukan keputusan mereka. Tetapi saya percaya kita semua adalah orang-orang yang menaati dan menghargai keputusan para rasul dan Roh Kudus. Itu alasan pertama saudara yang terkasih,
Mengapa saya mengatakan larangan makan darah masih berlaku? Kedua, saudara yang terkasih, di dalam Kisah Para Rasul 15 ayat 29 tadi berkata, jika kamu memelihara diri dari hal-hal ini, kamu berbuat baik. Artinya, saudara yang terkasih, jika Anda tidak memakan darah, maka Anda berbuat baik. Haleluya. Demikian saja kebenaran firman Tuhan. Di kesempatan ini, saudara, saya percaya kita semua ada dalam hadirat Tuhan. Salam kemenangan bagi kita semua. Salam.